Santapan Harian, Senin 27 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 12 hingga pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Kristus Yesus, firman-Mu bagaikan cahaya kecil yang tidak pernah padam di tengah gelapnya dunia. Saat kami membacanya, nyalakan kembali iman dan kasih kami kepadamu. Kiranya hidup kami menjadi pantulan terang yang berasal dari-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 2 ayat yang keempat. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa hati nurani kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku berharap kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahami sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima anugerah untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi apakah aku bertindak seenaknya saja dalam merencanakan hal ini? Atau apakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus yang telah mengurapi kita, menaruh meterai tanda milik atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Namun aku berseru kepada Allah sebagai saksi demi hidupku bahwa aku tidak datang lagi ke Korintus justru karena aku tidak mau bersikap keras padamu. Kami tidak mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, tetapi kami adalah teman sekerjamu untuk sukacitamu, sebab kamu berdiri teguh dalam imanmu. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam kesedihan. Sebab jika aku membuat hatimu sedih, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira, kalau bukan orang yang kubuat bersedih itu. Justru itulah maksud suratku itu, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku bersedih karena mereka yang seharusnya membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan pedih dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Sahabat Scripture Union Indonesia, pernahkah kita bertemu dengan seorang atasan yang memaksakan keinginannya? Pemimpin seperti ini dapat kita temui di tempat kerja, organisasi, dan bahkan gereja. Seringkali citra pemimpin yang tegas disalahartikan sebagai kekakuan dan kekerasan.
Namun, teladan Paulus sangatlah berbeda. Paulus menunjukkan gaya kepemimpinannya yang berbeda dengan mengkomunikasikan perubahan rencananya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa perubahan mendadak bukan berarti ia bertindak seenaknya menurut keinginannya sendiri. Ajarannya selama ini dapat dipercaya karena ia memberitakan Kristus, dan Kristus selalu dapat dipercaya. Ia menekankan bahwa Allah sendiri yang membuatnya teguh bersama mereka di dalam Kristus. Kebalikan dari kebanyakan pemimpin, Paulus justru tidak mau menjadi pemimpin yang bersikap keras. Ia memandang jemaat sebagai teman sekerja yang teguh dalam iman, bukan pengikut yang harus diperintah. Ia tidak memaksakan apa yang harus dipercaya oleh jemaat. Sebaliknya, ia memberi ruang bagi mereka untuk bertumbuh dalam sukacita. Hari ini kita mendapat teladan kepemimpinan yang baik yang dikenal dengan istilah kepemimpinan yang melayani. Paulus menempatkan dirinya sejajar dengan jemaat yang dipimpinnya. Ia memimpin dengan kasih, bukan tangan besi. Kepemimpinan yang berlandaskan kasih mampu memulihkan jemaat, bukan memperdalam luka dan masalah yang ada. Kepemimpinan yang terbuka membuat Paulus berani menunjukkan kerentanan dirinya sehingga jemaat melihat sisi kemanusiaan Paulus yang tulus. Teladan ini mengajak kita semua untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan kasih Kristus di tengah kepemimpinan. Kebalikan dari pemimpin keras yang memaksa dan mendikte pengikutnya, kita adalah pemimpin penuh kasih yang melayani bersama sesama jemaat Allah dan memberitakan Kristus. Dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk memimpin, jadilah saksi akan kasih yang luar biasa. Mari kita berdoa. Seperti lilin yang menghabiskan dirinya untuk memberi terang, kiranya hidup kami menjadi berkat yang menuntun banyak orang semakin dekat kepadamu. Dalam dekapan kasih-Mu Yesus, kami berteduh. Amin.